Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya Eksperimen Kimia di Sekolah. Pada minggu ini kita akan mendiskusikan tentang strategi pembelajaran yang muncul di dalam standar proses pendidikan kita di dalam kurikulum 2013, yaitu Project Based Learning dan Inquiry Learning. Keduanya sudah kita diskusikan kemarin di strategi-strategi pembelajaran yang muncul di dalam kurikulum 2013, dan hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana hubungan antar keduanya dan bagaimana melaksanakannya di dalam proses pembelajaran kita dalam kaitannya dengan aktivitas laboratorium di sekolah kita. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang Project Based Learning itu sendiri, kemudian kita bicara tentang Inquiry Learning, dan yang terakhir kita bicara tentang salah satu teknik yang kita gunakan, yaitu POE. Apa itu POE? Nanti akan kita diskusikan di belakang. Baik, kita mulai dengan bagaimana Project Based Learning itu praktiknya seperti apa. Kalau Anda sudah lupa tentang Project Based Learning, silakan buka lagi penjelasan saya tentang strategi-strategi pembelajaran yang muncul di dalam kurikulum 2013 minggu yang lalu. Baik, ada beberapa hal yang kita diskusikan untuk praktik Project Based Learning ini. Jadi, ada beberapa hal yang sebelumnya, mengapa kita nantinya akan mengaitkan antara Project Based Learning dengan Inquiry Learning. Jadi di dalam Project Based Learning sendiri, titik tekan dari Project Based Learning itu adalah bagaimana kita membelajarkan siswa dengan memberikan pengalaman belajar pada mereka. Jadi bagaimana siswa ikut aktif sehingga proses belajar itu menjadi pengalaman bagi proses belajar mereka sendiri. Jadi titik tekannya adalah bagaimana siswa ikut aktif di dalam proses menjalani pengalaman, menjalani aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar mereka sendiri. Oleh karena itu praktiknya nanti guru tidak berarti bahwa guru sama sekali hilang keperanannya di sini. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa dengan melaksanakan Project Based Learning berarti karena siswanya aktif, terutama ketika melihat bahwa siswanya yang harus aktif, maka peran guru menjadi hilang atau sangat berkurang. Tetapi sebenarnya di dalam praktek Project Based Learning ini, guru justru memiliki peran yang sangat besar. Mulai dari mendesain praktek pembelajaran ini akan seperti apa. Jadi peran guru justru akan mendesain, merancang. Nanti proses pembelajarannya akan seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa saja yang harus dilalui oleh siswa, dan seterusnya. Kemudian guru juga menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara agar langkah-langkah yang sudah dirancang ini bisa dilakukan dengan baik. Misalnya siswa harus menggunakan laboratorium. Maka disiapkan bagaimana laboratorium yang diperlukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin juga di dalam proses pembelajaran itu memerlukan bantuan dari pihak lain. Misalnya waktu guru memberikan proyek berkaitan dengan pencemaran lingkungan atau mungkin pencemaran air, berarti harus berhubungan dengan Pemda, kemudian pihak-pihak yang terkait, misalnya yang terkait dengan AMDAL dan sebagainya, seperti itu, maka guru mencoba untuk memfasilitasi, harus menyiapkan, tidak hanya mencoba, tapi menyiapkan supaya siswanya bisa mengakses itu semuanya. Jadi tugas guru menjadi seperti itu, menjadi memfasilitasi dan juga mendesain proses pembelajaran. Dan juga di dalam pelaksanaan proyek ini, guru juga membimbing. Selain membimbing proyek, guru juga sebenarnya ikut belajar di dalam proses siswa belajar dengan menggunakan proyek tersebut. Itu adalah titik tekan dari Project Based Learning.
kita garis bawahi. Jadi harus ada aktivitas yang aktif dari siswa supaya mereka terjun langsung dan aktif di dalam proses pembelajarannya. Faktor yang berikutnya adalah bagaimana siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter-karakter yang penting. Jadi ada 3 hal di dalam project based learning ini juga. Selain pengetahuan yang diperoleh oleh siswa di dalam project ini, selain pengetahuan juga ada keterampilan dan juga karakter atau dari sisi sikap. Jadi ini sesuai dengan yang diinginkan oleh IPA dan juga kimia, bahwa di dalam IPA dan kimia pada hakikatnya tidak hanya tumpukan pengetahuan yang harus dihafal oleh siswa, yang harus dikuasai oleh siswa, tetapi siswa juga harus menguasai keterampilan dan karakter yang berhubungan dengan IPA atau karakter saintifik. Nah, oleh karena itu, di dalam fitur ini berarti bahwa project itu bukan sebuah tempelan. Jadi bukan sesuatu yang nempel begitu saja di dalam pikiran seorang guru untuk melaksanakan karena terlihat bagus kemudian dilaksanakan, tetapi project itu adalah sebuah kurikulum juga. Jadi di dalam kurikulumnya ada bagaimana kita melakukan projectnya. Dalam standar pendidikan kita sudah menekankan bahwa proses pembelajaran itu lebih baik dengan menggunakan pendekatan project based learning. Jadi sudah dimasukkan di dalam kurikulum kita bahwa memproses KD 3 dan KD 4 itu harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan project based learning. Nah, di sini dengan menggunakan project based learning ini nantinya siswa akan mengembangkan kapabilitas, kemampuan mereka di dalam 3 hal yang tersebut di atas tadi, bahwa PJBL tadi menginginkan siswa tidak hanya menguasai pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Kalau project based learning itu hanya diberikan sekilas sesekali gitu, maka kecil kemungkinan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh kurikulum. Oleh karena itu, kalau project based learning itu sudah nempel di dalam kurikulum, maka kita harus melaksanakannya sehingga keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu bisa dikuasai oleh siswa dengan menggunakan proses pembelajaran project based learning. Nah, di dalam prakteknya, guru mendesain proses perkembangan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap tadi, dan juga mengaksesnya. Jadi di dalam project based learning, desainnya tidak hanya bagaimana nantinya ujungnya siswa itu menguasai konsep, tetapi di dalam desainnya itu ada progres, bagaimana siswa bisa mengetahui, bagaimana siswa bisa melaksanakan keterampilan prosesnya, dan seterusnya, dan juga bagaimana siswa dapat mengembangkan sikap yang diinginkan oleh si guru, yaitu sikap ilmiah. Nah, jangan lupa bahwa di dalam praktek pembelajarannya, guru juga mengakses dari progresnya dan juga dari hasil akhirnya. Kemudian dari sisi yang lain, yaitu bahwa di dalam project based learning ini juga menekankan bahwa siswa nanti berproses di dalam aktivitas pembelajarannya, mereka akan menjawab pertanyaan melalui sebuah proses investigasi, dan hasil dari investigasi ini adalah open-ended. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam project based learning itu harus open-ended. Open-ended itu artinya apa? Jadi pertanyaan itu menghasilkan jawaban yang sangat terbuka. Tergantung bagaimana siswa itu melogika, bagaimana hasil temuan mereka. Jadi bukan sesuatu yang hasil benarnya hanya satu. Itu di project based learning. Oleh karena itu, ini maknanya adalah pertanyaan itu mengaktifkan dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Tidak hanya mereka sudah tahu jawabannya atau yang sudah pernah membaca tahu jawabannya. Tidak itu, tetapi yang sudah pernah membaca pun mereka ingin tahu. Sebenarnya pertanyaan itu jawabannya akan kemana?
dan mereka akan tahu bahwa proses untuk menjawab itu harus melalui investigasi. Oleh karena itu, pertanyaan itu akan mendorong mereka untuk berinquiry. Nah, praktek pembelajaran yang diinginkan oleh project based learning itu dengan menggunakan fitur ini bahwa pertanyaan itu harus open-ended, gitu, adalah bahwa di dalam membangkitkan pertanyaan, saat kita melemparkan pertanyaan kepada siswa, atau mungkin siswanya yang menyampaikan pertanyaan itu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan dari pertanyaan ini, siswa harus memahami pertanyaan mana yang bisa dijawab dengan langsung buka buku, atau pengetahuan yang sudah ada, atau sebuah pertanyaan yang investigable. Jadi bisa diinvestigasi. Jadi hanya bisa dijawab dengan melalui investigasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itulah yang disebut sebagai pertanyaan yang open-ended. Jadi pertanyaan, ingat, dari dalam project based learning itu pertanyaannya mesti pertanyaan yang terbuka. Jadi kita akan selalu memberikan jawaban. Silahkan dicoba untuk melihat apakah pertanyaan itu jawabannya seperti ini atau seperti itu. Gitu. Itu di dalam praktik project based learning. Fitur berikutnya adalah bahwa di dalam project based learning itu pembelajaran itu membentuk makna. Ini sesuai dengan konstruktivisme bahwa makna itu bukan disampaikan oleh guru tetapi dibentuk sendiri oleh si siswa. Oleh karena itu, proses belajar itu menjadi sesuatu yang unik. Unik di sini artinya bahwa setiap individu itu memproses pengetahuan yang mereka terima secara individual. Jadi tergantung pada bagaimana mereka mendapatkan, kemudian mereka menempelkan di dalam struktur kognitifnya mereka sendiri, di dalam logikanya dan sebagainya, dan juga mereka mengkaitkan dengan apa yang mereka percaya, kemudian apa yang mereka kaitkan dengan isu-isu sosialnya dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang juga dipegang oleh siswa yang nantinya akan dikaitkan dengan pengetahuan yang diterima. Jadi ini sangat unik. Oleh karena itu praktiknya project itu harus sesuatu yang menantang higher order thinking skill-nya siswa. Jadi bukan hanya sekedar project itu kemudian mendapatkan konsep, kemudian menghafal konsep itu, bukan hanya sekedar memahami konsep itu, tetapi project di dalam project based learning itu akan menantang bagaimana siswa untuk berpikir lebih jauh tentang bagaimana mereka menggunakan teori mereka untuk menjawab, kemudian bagaimana mereka menginvestigasi secara sungguh-sungguh, kemudian menganalisisnya hasil apa yang mereka peroleh di dalam data, dan teori-teori yang mereka sudah punya, ataupun teori-teori yang nantinya mereka harus peroleh, itu mereka menganalisisnya. Kemudian dalam project based learning, sekali lagi, kemarin sudah saya jelaskan bahwa project based learning itu tujuannya atau yang paling ditekankan adalah artefak atau sesuatu yang dihasilkan. Oleh karena itu, project based learning juga menantang higher order thinking skill siswa untuk mencipta dan menarik kesimpulan yang unik. Sekali lagi, unik di sini artinya bahwa setiap individu memiliki cara mereka sendiri untuk menarik kesimpulan, bukan sesuatu yang general yang dipaksakan untuk mereka untuk memahami bahwa kesimpulannya harus seperti itu. Gitu. Jadi kesimpulannya bisa per individu, walaupun di dalam prakteknya kesimpulan ini juga harus diarahkan supaya mendapatkan kesimpulan yang benar. Nah, jadi ada negosiasi antara apa yang disimpulkan oleh siswa dengan apa yang diinginkan oleh guru, atau dalam tanda kutip guru di sini adalah wakil dari ilmuwan. Jadi sebenarnya yang dianggap benar oleh ilmuwan itu seperti apa, nanti mereka akan bernegosiasi, tetapi setelah mereka mendapatkan hal yang benar, proses memahami bagaimana arti benar itu akan terjadi pada setiap individu masing-masing. Kemudian di dalam praktek
PJBL juga siswa itu berproses di dalam cara yang memiliki tujuan tertentu. Jadi karena project based learning itu juga didesain oleh guru, maka proses yang dialami oleh siswa itu juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Jadi ya, di project ini memiliki fungsi ya memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Jadi proyek itu disesuaikan dengan fungsinya. Apakah akan menganalisis, kemudian apakah akan mencipta, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam praktek pembelajarnya, struktur proyek yang longgar, jadi siswa bisa mengembangkan pemikiran mereka sendiri, itu akan memberikan siswa cara untuk berkreasi tergantung pada cara mereka sendiri-sendiri, dan transmisi atau perpindahan pengetahuan itu menjadi sesuatu yang nempel di otak siswa. Jadi karena mereka berproses dan merasa bahwa apa yang mereka temukan itu adalah hasil dari proses belajar mereka sendiri, maka hasilnya adalah hasil yang nempel bagi siswanya, bukan sesuatu yang dicekok. Cekok itu apa? Yang dimasukkan secara paksa di dalam struktur logika mereka. Gitu. Oleh karena itu mereka bisa menempelkannya dengan lebih baik, dan mereka mengingat waktu mereka prosesnya itu sudah berselang lama, mereka masih mengingat bagaimana proses untuk mendapatkan konsep yang dimaksudkan tadi, gitu. Baik, itu adalah fitur-fitur project based learning. Dan sebuah project yang baik, kadang-kadang kita bertanya, jadi kalau fiturnya semacam itu, sebenarnya project yang baik itu seperti apa sih? Kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita pahami supaya kita tahu project yang baik itu. Yang pertama adalah yang nyambung, yang connect dengan dunia nyata, dan fokus pada pemahaman esensial. Jadi tidak hanya yang nyambung dengan dunia nyata atau yang kait dengan dunia yang nyata, tetapi juga nyangkut dengan hal-hal yang paling penting di dalam proses pembelajaran itu. Jadi kita tidak membiarkan proyek itu larinya kemana-mana, tetapi kita sudah memfokuskan konsep yang ingin dituju itu seperti apa. Gitu. Jadi selain kita mempertimbangkan bahwa proyeknya atau masalahnya itu berkait dengan dunia nyata, tetapi kita juga harus kait dengan konsepnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan dunia nyata kadang-kadang tidak hanya sesuatu yang dihadapi sekarang ini, tetapi juga sesuatu yang bisa diprediksikan oleh seorang guru bahwa mereka akan menghadapi situasi-situasi semacam itu. Jadi kita tidak mungkin membiarkan siswa, misalnya kalau siswa kita tanya atau kita beri proyek tentang bagaimana mengatasi tanah pertanian yang mulai rusak karena penggunaan banyak pupuk misalnya. Mereka tidak langsung menghadapi itu, tetapi kita berikan pengalaman itu pada siswa, karena diprediksikan bahwa mereka juga akan mengalami hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebuah proyek juga harus nyambung dengan pengalaman personal. Jadi kalau misalnya siswa di daerah perkotaan misalnya, mereka tidak tahu tentang bagaimana tanah-tanah pertanian sudah mulai rusak dengan adanya penggunaan pupuk yang semakin meningkat gitu, supaya hasilnya, jadi para petani menggunakan pupuk supaya hasilnya dalam tanda kutip meningkat, tapi ternyata tanahnya justru yang rusak. Nah, masyarakat anak-anak perkotaan mungkin tidak ngeh dengan hal tersebut. Maka kita kaitkan dengan apa yang diketahui oleh apa yang dialami oleh siswa-siswa di perkotaan, walaupun nanti dampaknya akan meluas juga pada dimanapun mereka akan tinggal nantinya. Jadi mereka akan melihat bahwa mereka sekarang mungkin di perkotaan, tetapi mungkin suatu saat mereka menjadi seorang pemimpin yang juga harus melihat bagaimana kondisi pertanian. Sebaliknya juga, kalau mungkin kita mengajar di desa, kita memberikan hal-hal yang berkaitan dengan
pertanian dan sebagainya. Kalau masyarakatnya adalah masyarakat pertanian, tetapi ini juga berdampak pada bahwa mereka mungkin akan hidup di kota, atau mungkin di negara yang lain gitu. Tetapi yang paling jelas adalah bahwa kita menyangkutkan hal yang mereka temui secara personal gitu. Jadi yang ditekankan bukan pada pengetahuannya saja, tetapi juga keterampilan dan sikapnya. Jadi itu yang nantinya akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Jadi proyeknya harus kait antara dunia yang nyata yang pertama, kemudian fokus pada pemahaman yang penting yang berkaitan dengan pokok bahasan yang kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan hal-hal yang mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari secara personal. Kemudian proyek yang baik itu juga mendorong siswa untuk berinquiry atau menginvestigasi dan melihat bahwa sebuah masalah itu kadang-kadang tidak hanya dilihat dari satu konsep saja, tetapi sesuatu masalah itu kadang-kadang harus dipecahkan dengan konsep yang kompleks, konsep yang rumit. Jadi masalah-masalah yang real itu tidak hanya dipecahkan, kadang-kadang tidak hanya dipecahkan dengan hanya satu konsep, tetapi berkaitan dengan banyak hal, termasuk juga tidak hanya dipecahkan dengan kimia saja, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan dari disiplin yang lain. Oleh karena itu, di dalam project based learning itu siswa belajar bersama, berkelompok, menekankan project itu akan menekankan siswa untuk melakukannya, memecahkannya secara bersama, dan juga mereka belajar dari sesama temannya. Jadi belajar bersama dan belajar dari sesamanya atau saling belajar. Gitu. Jadi proses di dalam project based learning adalah yang semacam itu. Jadi siswa tidak ditekankan tentang mereka harus individualis, tetapi bagaimana mereka bisa bekerja sama. Dan yang perlu diingat adalah apa yang dipelajari itu akan memengaruhi kehidupan mereka, cara pandang mereka. Paling kecil adalah memengaruhi cara belajar mereka dan belajar mereka, pemahaman mereka. Dan karena proses ini proses yang dilakukan oleh mereka sendiri, maka apa yang dihasilkan itu akan diingat oleh siswa. Dari penekanan project based learning yang saya sampaikan tadi, sampai di sini kita akan melihat bahwa project based learning yang menjadi satu pendekatan yang disarankan di dalam kurikulum 2013 itu akan sangat klop jika dilaksanakan dengan model pembelajaran inquiry. Kita sudah belajar tentang inquiry kemarin juga, salah satu strategi yang disarankan juga oleh kurikulum 2013. Karena beberapa langkah inquiry yang seperti kita lihat, di dalam langkah inquiry itu yang pertama adalah mengamati suatu objek atau fenomena, kemudian dari pengamatan itu siswa diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau menanya. Dengan berbekal pada pertanyaan itu, kemudian siswa merancang untuk menjawab pertanyaan itu dan bagaimana rancangan itu untuk mengumpulkan data. Dengan data yang dihasilkan, siswa diminta untuk menganalisis dan akhirnya menyampaikan apa yang menjadi hasil analisis mereka dengan mengkomunikasikannya. Baik di dalam kelas maupun dengan berbagai macam komunikasi yang diperlukan, yang sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari data dan analisis. Itu sudah kita bicarakan yang kemarin, tapi akan kita bedah lebih dalam lagi sebenarnya proses mengamati itu seperti apa. Jadi mengamati itu, di dalam proses mengamati itu kita meminta siswa untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan objek. Jadi kita berikan suatu fenomena atau mungkin objek apapun, mungkin suatu benda, kemudian mereka mengamati, oh ini kasar, oh ini halus, oh ini dingin, oh ini panas, dan seterusnya. Jadi kemudian mereka selain mengindra, mereka mengidentifikasi, oh ini sama dengan misalnya licin seperti
kelereng misalnya, oh bulat, oh padat gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada proses mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari objek-objek tersebut. Kemudian setelah mereka mengidentifikasi, mereka juga dapat mengamati dengan menggunakan peralatan atau instrumen. Jadi penggunaan alat dan instrumen itu digunakan untuk memperpanjang indera mereka. Jadi misalnya kalau disentuh itu hanya mendapatkan panas dan dingin, kalau kita ingin menentukan kalau panasnya ini dengan panasnya itu berbedanya seberapa gitu, kita memerlukan sebuah termometer. Jadi pengamatan itu juga mengumpulkan data. Di dalam pengamatan itu juga menekankan mana sih yang relevan dan mana yang tidak. Dari hasil pengamatan itu kemudian kita mengajak siswa untuk mengajukan sebuah pertanyaan mengenai berbagai jadi mereka mengajukan berbagai macam pertanyaan mengenai sebuah fenomena. Jadi yang sudah diamati tadi kemudian mereka tanyakan. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang pertanyaan itu, bahwa pertanyaan itu harus dapat diinvestigasi. Oleh karena itu siswa dibiasakan di dalam menanya itu adalah siswa kita biasakan untuk menyampaikan sebuah pertanyaan yang bisa dijawab hanya dengan menggunakan eksperimen, dengan menggunakan investigasi atau penyelidikan lebih dalam. Gitu, bukan hanya sekedar ini bahannya apa, atau mungkin ini beratnya seberapa. Ya, itu memang eksperimen juga, tapi kan hanya satu gitu. Tetapi ada bereksperimen itu kan berarti memberikan perlakuan. Nah, di dalam pertanyaan itu jadi siswa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab dengan cara investigasi. Prosesnya seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana mereka merencana dan menginvestigasi. Ada beberapa keterampilan yang harus ditunjukkan oleh siswa. Ini juga bisa dianggap sebagai keterampilan-keterampilan ya yang tadi yang saya sampaikan mulai dari menanya. Jadi di dalam kalau Anda ingin mengembangkan, sebenarnya kalau saya ingin menilai siswa tentang menanya, maka Anda bisa menggunakan yang tadi. Jadi menyampaikan pertanyaan yang investigasi itu juga merupakan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh siswa saat mereka melakukan tahapan menanya. Kemudian di dalam merencanakan dan menginvestigasi yang paling pokok adalah bagaimana siswa menentukan variabel walaupun mereka tidak harus menetapkan bahwa oh ini adalah variabel, yang ini bukan. Atau variabel terikat dan variabel bebasnya. Tidak harus seperti itu, tetapi siswa tahu mana yang nantinya akan diukur, mana yang akan diubah dan mana yang akan diukur. Kalau misalnya bagaimana pengaruh penambahan massa terhadap waktu yang digunakan untuk bereaksi, jadi mereka tahu bahwa apa yang diubah-ubah adalah massanya. Kemudian yang diukur adalah waktu untuk bereaksi. Dan mereka juga harus tahu yang dimaksud dengan waktu bereaksi itu yang seperti apa. Jadi mereka tahu mengukurnya harus seperti apa. Kemudian membandingkan apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan. Ini sudah masuk di dalam menginvestigasinya. Jadi setelah mereka merencanakan kemudian melakukan investigasi, mereka kemudian melihat apakah proses perencanaan itu bisa dilakukan sepenuhnya atau harus dilakukan modifikasi yang nantinya akan dianalisis atau diinterpretasikan di dalam data yang mereka peroleh. Jadi mereka harus mendiskusikan temuan dan pertanyaan awal. Apa yang mereka temukan, data mereka peroleh, kemudian mereka melihat apakah data ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan di dalam langkah menanya. Kemudian juga mengidentifikasi pola dan kecenderungan hasil pengamatan. Jadi ini bisa digunakan dengan menggunakan mereka mengubah data itu di dalam tabel, grafik, atau berbagai macam tampilan yang bisa digunakan untuk menganalisis atau menginterpretasikan apa yang mereka peroleh di dalam data. Ini adalah menginterpretasi atau menginterpretasi dan menganalisis sesuatu yang berbeda, tetapi kita mengambil salah satunya yaitu menginterpretasi. Tetapi di dalamnya adalah menganalisis
di dalamnya ada menganalisis. Termasuk juga tadi, setelah menanya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah setelah menanya mungkin mereka akan memprediksi atau berhipotesis. Jadi seperti itu. Tetapi kita tidak menyampaikan di sini. Sekali lagi bahwa langkah-langkah di dalam inquiry itu ada banyak pendapat, ada yang menyampaikan ada 9, termasuk juga yang tadi ada setelah menanya ada prediksi, kemudian berhipotesis, kemudian setelah merencanakan mereka mengambil data, kemudian setelah mengambil data mereka menginterpretasi, setelah itu menganalisis, baru kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Tetapi saya menggunakan 5 langkah ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kurikulum 2013. Mengkomunikasikan itu menggunakan gambar tulisan untuk menampilkan gagasan dan juga memilih bentuk-bentuk mungkin laporan, kemudian mungkin juga mereka menggunakan presentasi, bahkan mungkin juga menggunakan media-media yang lain, misalnya video dan sebagainya sesuai dengan data yang mereka peroleh di dalam proses investigasi. Oke, kita masuk ke sesuatu yang mungkin baru bagi Anda, tetapi juga mungkin sesuatu yang pernah Anda dengar sebelumnya, yaitu POE. Kalau yang belum pernah dengar, apa sih yang dimaksud dengan POE? POE itu adalah singkatan dari Predict, Observe, dan Explain. Jadi memprediksi, mengobservasi, dan menjelaskan. Ini adalah suatu teknik yang disampaikan oleh Gunston tahun 92. Ini merupakan dinyatakan sebagai strategi yang efisien untuk memunculkan ide siswa dan mendorong diskusi tentang ide-ide mereka. Jadi karena ada predik, kemudian di dalam predik itu kemudian siswa menyampaikan prediksi mereka terhadap sesuatu hal. Jadi ada masalah yang mereka amati, kemudian diberi pertanyaan, kemudian mereka memprediksi. Ini yang saya sampaikan tadi. Setelah siswa menanya di dalam inquiry itu, mereka dapat sampai pada satu keterampilan atau satu langkah. Tahapan berikutnya adalah memprediksi atau menghipotesis. Tetapi ini kadang-kadang merupakan sebuah keterampilan yang agak lebih tinggi. Oleh karena itu tidak selalu ini ditekankan di dalam tahapan inquiry. Tetapi dalam POE justru dimulai dengan memprediksi. Jadi langkahnya itu dikenal dengan prediksi. Jadi siswanya dihadapkan pada masalah, kemudian mereka diminta untuk menjawab sementara berdasarkan pengetahuan mereka sebelum mereka akhirnya mengobservasi. Jadi siswa memprediksi hasil dari demonstrasi, jadi atau masalah ya, atau situasi problematis, dan mendiskusikan alasan prediksi mereka. Jadi prediksi yang disampaikan mereka harus beralasan. Ingat bahwa prediksi itu bukan sebuah ramalan, bukan hanya sebuah tebakan, tetapi prediksi itu harus memiliki alasan mengapa mereka memprediksi hal tersebut berkaitan dengan data yang mereka kumpulkan dari pengamatan dari fenomena yang disampaikan dan juga berdasarkan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Kemudian mereka mengamati demonstrasi dan akhirnya menjelaskan apapun perbedaan antara prediksi dan pengamatan mereka. Itu yang terjadi di dalam explain. Jadi predict, observe, explain. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Jadi POE dapat dikatakan sebagai sebuah perwujudan dari proses-proses penelitian yang dilakukan. Jadi selama ini mungkin ada banyak metode penelitian yang bisa dilakukan, metode-metode ilmiah. Nah, salah satunya adalah bahwa hipotesis itu selalu disampaikan oleh seseorang yang meneliti, kemudian mereka akan melakukan observasi atau eksperimen, dan akhirnya kemudian menjelaskan pertanyaan, kemudian menjelaskan prediksi mereka, kemudian apakah sesuai dengan apa yang mereka hipotesiskan, dan sebagainya. Jadi didasarkan pada proses penelitian semacam itu.
Nah, POA sendiri kita akan melihat satu persatu bahwa langkah-langkah yang ada di dalam POA itu bersetara atau selaras dengan yang dimiliki oleh inquiry. Kita lihat predict itu adalah proses yang sebelumnya diawali dengan mengamati, kemudian menanya dan melakukan prediksi atau memprediksi seperti yang di dalam inquiry. Jadi langkah predict itu sebenarnya merangkum dari langkah-langkah inquiry mulai dari mengamati, menanya dan memprediksi. Kemudian langkah observe itu adalah langkah untuk mengumpulkan data dan juga mempertimbangkan dan juga mempertimbangkan rencana pemecahan masalah ya. Jadi observe di sini juga memasukkan perencanaan tergantung pada tingkatan yang diberikan oleh guru. Apakah gurunya ini akan memberikan kebebasan pada siswa untuk merencanakan sendiri untuk menjawab prediksi mereka dan kemudian baru mengumpulkan data, atau gurunya sudah memberikan langkah-langkah kerjanya untuk mengumpulkan data yang nantinya data itu digunakan untuk menjawab pertanyaan. Dan terakhir adalah explain, itu terdiri dari menganalisis, menginterpretasi ya, kemudian menyimpulkan juga dan mengomunikasikan. Jadi proses itu adalah setara dengan yang ada di inquiry. Jadi kadang-kadang orang berpendapat bahwa POA adalah sebuah teknik inquiry yang disederhanakan. Gitu. Tetapi kadang-kadang juga orang mengatakan bahwa POA adalah inquiry yang ada di dalam aktivitas laboratorium. Tetapi saya berpendapat bahwa POA itu juga bisa dilaksanakan atau dapat dilaksanakan di aktivitas yang tidak harus menggunakan aktivitas laboratorium. Tetapi karena kita sedang ada di dalam mata kuliah yang menekankan pada aktivitas laboratorium, maka POA ini sangat cocok untuk pemberian proses pembelajaran yang ada di dalam laboratorium. Baik, kita akan melihat satu persatu langkah-langkah POA. Yang pertama adalah predict. Di dalam predict ini, informasi tentang eksperimen diberikan, kemudian pertanyaan dimunculkan. Jadi peristiwanya adalah peristiwa ya. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi si guru memberikan informasi tentang eksperimen dan informasi ini mengandung konflik atau mengandung pertanyaan pada siswa. Kadang-kadang di dalam predict ini, langkah predict ini tidak hanya tentang informasi atau kasus yang ditampilkan dengan menggunakan wacana, tetapi juga bisa diberikan dengan menggunakan demonstrasi. Dan kemudian demonstrasi ini merupakan demonstrasi yang memiliki pertanyaan yang dilanjutkan dengan menginvestigasi. Setelah itu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan. Jadi tadi ada konflik, jadi kita memberikan pertanyaan pada siswa dan meminta siswa untuk menyampaikan kalau menurut mereka jawaban dari pertanyaan itu seperti apa. Apa yang mereka pikirkan tentang pertanyaan tersebut. Jadi berdasarkan konflik itu saja, kemudian apa yang mereka lihat dan apa yang mereka ketahui sebelumnya. Tidak harus benar prediksi mereka, karena kita akan melakukannya di dalam observe, yaitu melakukan eksperimen sungguhan, kemudian mengumpulkan datanya. Kemudian proses eksperimen itu terfokus pada pertanyaan, bukan sesuatu yang lain-lain. Jadi oleh karena itu observe ini, di dalam observe ini akan lebih baik kalau misalnya adalah observe yang siswa belum terbiasa, maka akan lebih baik jika sudah dituntun oleh gurunya supaya mereka lebih terfokus pada untuk menjawab pertanyaan proses itu. Kemudian yang terakhir adalah explain. Explain adalah seperti yang tadi disampaikan, itu hasil pengamatannya dilihat, dianalisis, kemudian apakah ada perbedaan antara hasil yang mereka observasi dan analisis dengan prediksi sebelumnya. Mereka kemudian menjelaskan konflik antara prediksi dengan apa yang mereka observasi. Disinilah letak mereka menganalisis apa yang terjadi sebenarnya. Jadi mungkin mereka perlu menggali konsep-konsep yang lebih baru supaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau beberapa hal yang mungkin menyebabkan pertanyaan mereka atau prediksi mereka
tidak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan di dalam pengamatan. Setelah itu mereka berdiskusi dan sharing atau berbagi pakai tentang penjelasannya. Jadi sharing penjelasan kepada siswa yang lain atau kelompok yang lain atau di dalam kelas, dilakukan dengan diskusi dan penjelasan. Baik, Anda sudah mendengarkan penjelasan saya tentang POA secara umum. Sekarang bagaimana kalau POA itu dibawa ke praktikum? Kalau praktikum, yang pertama adalah predik, maka kita memberikan tujuan praktikum melalui fenomena konflik. Jadi, fenomenanya diberikan, misal nih, yang paling gampang, misalnya siswa diberikan suatu demonstrasi kepada mereka, atau mungkin dengan menggunakan video, kemudian mereka diberi sebuah pertanyaan dan mereka diminta untuk memprediksi jawabannya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bicarakan di penjelasan berikutnya tentang bagaimana kita merancang proses pembelajarannya. Jadi nanti akan kita diskusikan lebih dalam bagaimana merancang pembelajaran yang menggunakan POE baik di dalam praktikum maupun satunya yaitu dengan menggunakan demonstrasi. Jadi seperti itu, prediknya disiapkan untuk masalah. Kemudian observe-nya mengumpulkan data sesuai dengan rencana kerja. Jadi rencana kerja ini bisa disampaikan oleh siswa, bisa direncanakan sendiri oleh siswa, atau yang sudah direncanakan oleh guru untuk menjawab sebuah pertanyaan tersebut dan mereka mengumpulkan datanya. Dan yang terakhir adalah mengeksplain, menganalisis, menjawab pertanyaan, dan melaporkan hasil. Ini sama dengan praktikum yang sudah biasa dilakukan. Anda sudah sangat tahu bagaimana di langkah explain ini. Mungkin yang perlu kita perdalam nanti adalah bagaimana kita membuat predik bagi siswa kita, kemudian sebelum mereka melanjutkan ke observe dan explain-nya. Nah, kemudian bagaimana kalau di dalam demonstrasi? Demonstrasi itu adalah bagian yang kecil dari kita. Nah, ini yang nanti akan menjadi tugas Anda, yaitu menyusun sebuah demonstrasi yang menggunakan POE sebagai dasarnya. Perhatikan baik-baik. Sama dengan yang di dalam praktikum, predik itu memberikan demonstrasi awal. Jadi harus ada demonstrasi awal yang menuntun mereka pada sebuah pertanyaan berdasarkan pengamatan dari demonstrasi awal dan memberikan waktu siswa untuk berpikir. Itu. Jadi ingat, demonstrasi yang diinginkan di dalam mata kuliah ini nanti Anda harus memiliki ada demonstrasi awal, kemudian ada observe-nya. Jadi mengumpulkan data dengan menggunakan demonstrasi juga. Dan yang terakhir adalah memberikan penjelasan tentang demonstrasi itu untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam tahapan predik. Itu yang menjadi tugas Anda. Nah, pertanyaan saya sekarang, pikirkan satu konsep. Pikirkan satu konsep yang ada yang menurut Anda akan menarik untuk Anda jadikan sebagai bahan tugas di dalam mata kuliah ini dengan menggunakan demonstrasi POE. Saya ulangi, pikirkan satu konsep di dalam kimia yang nantinya Anda susun di dalam demonstrasi yang berbasis POE untuk proyek dari mata kuliah ini, eksperimen kimia di sekolah. Itu silahkan tulis konsepnya di komentar di bawah ini. Cukup tuliskan konsep yang menurut Anda menarik atau konsep yang menarik bagi Anda yang sudah Anda pikirkan untuk menjawab tentang apa yang Anda rencanakan untuk membuat proyek di eksperimen kimia di sekolah. Baik, itu yang saya sampaikan sampai di sini. Selamat belajar, selamat bekerja. Terima kasih atas perhatian Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.